Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utin Zaka Syifatiha dengan NIM H10712210006 ingin menjelaskan terkait judul yang saya angkat, yaitu pengaruh lingkungan akibat pembangunan pembangkit energi gelombang. Nah, yang pertama itu ada latar belakang yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada potensi energi gelombang sebagai energi terbarukan, yang dimana energi gelombang ini memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, gelombang laut ini terus-menerus bergerak menghasilkan energi kinetik yang dapat diubah menjadi listrik. Indonesia, salah satu negara dengan wilayah perairan yang luas, memiliki keuntungan geografis yang signifikan untuk mengembangkan energi ini. Nah, sumber energi ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan berdampak negatif pada lingkungan. Kemudian, selain itu, energi gelombang ini menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan berpotensi membantu memenuhi kebutuhan energi nasional di tengah meningkatnya permintaan energi. Kemudian yang kedua itu ada tantangan lingkungan dalam pembangunan pembangkit energi gelombang. Nah, walaupun energi gelombang ini menawarkan banyak manfaat, pembangunannya ini juga membawa tantangan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Infrastruktur pembangkit energi gelombang ini dapat mengubah kondisi ekosistem laut, misalnya mengganggu pola migrasi ikan, kemudian mengancam keberadaan flora dan fauna, serta memengaruhi struktur dasar laut dan pantai. Nah, dampak tersebut dapat memicu erosi pantai, sedimentasi, dan perubahan garis pantai. Oleh karena itu, pengembangan energi ini perlu dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko kerusakan pada ekosistem maritim yang kompleks dan rentan. Kemudian, latar belakang yang terakhir itu ada pentingnya keseimbangan antara pengembangan energi dan pelestarian lingkungan. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan energi, terutama energi ramah lingkungan, diperlukan keseimbangan antara pengembangan energi dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Kemudian, tanpa perencanaan yang tepat, upaya untuk memanfaatkan energi gelombang ini bisa merusak ekosistem pesisir dan mengganggu keseimbangan alam. Maka dari itu, pendekatan holistik dan keterlibatan semua pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama ada bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan pembangkit energi gelombang. Kemudian yang kedua itu bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan pembangkit energi gelombang. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana perubahan kondisi fisik pantai akibat pembangunan pembangkit energi gelombang memengaruhi lingkungan pesisir. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis persepsi masyarakat lokal terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan pembangkit energi gelombang, termasuk pemahaman mereka tentang perubahan ekosistem dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai upaya mitigasi yang telah diterapkan dalam pembangunan pembangkit energi gelombang untuk mengurangi dampak lingkungan, termasuk teknologi dan praktik terbaik yang digunakan. Nah, tujuan penelitian terakhir adalah untuk menganalisis bagaimana pembangunan pembangkit energi gelombang mengubah kondisi pantai, termasuk aspek-aspek seperti erosi, sedimentasi, dan perubahan garis pantai. Selanjutnya ada hipotesis, yang dimana hipotesis ini terbagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama ada keterlibatan masyarakat terhadap dalam perencanaan proyek. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek ini akan meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka serta membantu mengurangi konflik atau resistensi terkait dampak lingkungan. Masyarakat yang dilibatkan sejak awal cenderung memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terhadap potensi dampak negatif dan dampak positif pembangunan, sehingga mereka bisa turut serta dalam meminimalkan dampak negatifnya. Kemudian ada rencana mitigasi yang komprehensif untuk kondisi fisik pantai. Nah, penerapan rencana mitigasi yang komprehensif dan tepat akan efektif dalam mengurangi dampak fisik pembangunan pembangkit energi gelombang terhadap kondisi pantai, seperti erosi dan perubahan garis pantai. Nah, rencana mitigasi yang melibatkan teknologi ramah lingkungan ini, penilaian ekosistem lokal secara menyeluruh akan mengurangi risiko kerusakan jangka panjang pada ekosistem pesisir. Kemudian hipotesis yang terakhir itu yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait dampak lingkungan.
Meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari proyek pembangkit energi gelombang akan membantu dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kemudian manfaat penelitian yaitu yang pertama ada wawasan tentang dampak lingkungan pembangkit energi gelombang. Kemudian yang kedua itu ada dasar perumusan kebijakan pengelolaan energi terbarukan dan yang terakhir itu ada peningkatan kesadaran akan ekosistem pesisir dan keberlanjutannya. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu pentingnya keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan, kemudian perlunya pendekatan holistik dalam pembangunan energi gelombang. Kemudian yang terakhir itu ada rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam proyek yang ramah lingkungan. Nah, saran dan rekomendasi yang pertama itu melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek, kemudian meningkatkan upaya mitigasi dan edukasi terkait lingkungan pesisir, dan yang terakhir itu ada pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan dampak ekosistem. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.